Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dengan tujuan untuk mengingatkan diri kami pribadi dan juga mengingatkan kepada para jamaah sekalian. Ma'asyiral muslimin a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Yang pertama, ketahuilah bahwasanya di antara salah satu syarat agar ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan berniat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amal perbuatan tergantung daripada niatnya. Akan tetapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kekhususan kapankah kita diperintahkan untuk berniat. Ketika kita hendak melakukan puasa pada bulan Ramadan, maka dalam hadis yang lain, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Hafsah Ummul Mukminin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yubayyitun niyyah minal laili fala shiyama lahu." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antara salah satu syarat sah agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah bagi kita untuk memalamkan niat. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang tidak memalamkan niatnya, yang tidak memabitkan niatnya dari malam, fala shiyama lahu, maka tidak ada puasa baginya. Maka kata para ulama, tidak ada puasa yang sah bagi dirinya. Ma'asyiral muslimin azani wa azakumullahu jami'an. Maka janganlah kita lupa untuk setiap malamnya kita berniat. Berniat apa? Berniat untuk berpuasa di esok harinya. Dan para ulama menjelaskan, kalaulah sampai-sampai ketika kita tidur pada malam hari, kemudian kita lupa berniat untuk berniat puasa pada bulan Ramadan di hari esok, kemudian qadarullah kita bangun kesiangan, Bapak Ibu sekalian mungkin kecapean, bangun jam 6 pagi, jam 7 pagi dan lupa berniat, maka kata para ulama wajib bagi dirinya untuk mengganti puasanya di hari yang lain. Ma'asyiral muslimin azani wa azakumullahu jami'an. Ini perihal yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin banyak di antara kita yang pernah mendengarkan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida wal ina ala yadihi fala yad'hu hatta yaqdi hajatahu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengarkan adzan sedangkan bejana-bejana minuman kalian masih di tangan kalian, maka selesaikanlah hajat-hajat kalian. Ma'asyiral muslimin azani wa azakumullahu jami'an. Kalau kita lihat dari hadis ini bahwasanya kalau kita mendengarkan adzan subuh kemudian kita sahur, apa yang kita lakukan Bapak Ibu sekalian? Dilanjutkan atau diberhentikan? Dari hadis ini dilanjutkan. Akan tetapi para ulama mengomentari akan hadis ini sebagaimana perkataan Al-Imam Abu Hatim dan Al-Imam Ar-Razi bahwasanya hadis ini memiliki illah, hadis ini hadis yang dhaif. Adapun para ulama yang mengatakan bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sahih, mereka mentakwil hadis ini bahwasanya yang dimaksud teruskanlah makan minum kalian walaupun kalian mendengarkan adzan adalah kalau adzan pertama bukan adzan yang kedua, karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya di waktu subuh disunnahkan untuk 2 kali adzan sebagaimana di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki 2 muadzin. Yang pertama Bilal bin Rabbah dan yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, "Inna Bilala yu'adzinu lailan." Sesungguhnya Bilal bin Rabbah dia adzan pada malam hari. Fakulu washrabu hatta yu'adzin Abdullah bin Ummi Maktum. Maka makanlah dan minumlah sampai Abdullah bin Ummi Maktum adzan. Maka kata para ulama, hadis yang pertama tadi yang kami sebutkan itu kalau Bapak Ibu sekalian masih mendengarkan adzan pertama bukan adzan kedua. Adapun kalaulah yang kita dengar adalah adzan kedua, yaitu adzan masuknya waktu subuh, maka kata para ulama jangan dilanjutkan makan dan minumnya. Kalau Bapak Ibu sekalian melanjutkan makan dan minumnya, maka puasanya batal dan wajib diganti di hari yang lain sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu'. Ma'asyiral muslimin azani wa azakumullahu jami'an. Dan hadis tadi yang kami sampaikan juga menyelisihi firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Faqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr."
Kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah dan minumlah kalian sampai nampak, sampai jelas kepada kalian benang putih daripada benang yang hitam, yaitu sampai masuknya waktu subuh. Dari ayat ini kata para ulama, wajibnya bagi kita al-imsak, yaitu menahan diri tatkala sudah mendengarkan azan subuh. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin dua permasalahan inilah yang terkadang masih banyak di antara kita yang melalaikannya. Dan alhamdulillah bagi kita yang telah mengetahuinya, marilah kita bersama-sama untuk memperbaikinya, karena tidak ada kata terlambat, masih ada 15 hari ke depan. Dan begitu pula bagi bapak-bapak, bagi ibu-ibu sekalian, memiliki kewajiban untuk menasihati istri-istrinya, untuk menasihati suaminya, anak-anaknya, dan juga keluarga-keluarganya.